Selamat malam Muhammad Faizal. Ya, selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, selamat malam. Ini bagus juga nih, ini temanya nih. Yesus Kristus sebagai Bacanya yang benar, Pak. Bacanya yang benar. Yesus Kristus sang pencipta. Iya, makanya tadi kan saya bilang temanya bagus kan. Yesus Terima kasih. Ingin saya tanyakan begini, Mbak Mikana. Sebelumnya kan Iya. Kalau seandainya Yesus Kristus sebagai sang pencipta, saya ingin tanya dulu, Yesus itu siapa? Kristus itu siapa? Kayaknya kamu bertanya itu juga kemarin ya. Ini bertanya itu lagi. Iya. Makanya temanya itu kan yang membuat sebenarnya. Kristus itu gelarnya, artinya dia sang juru selamat. Yesua itu, Yesus itu nama pribadinya. Iya. Nama pribadi. Yesus sang juru selamat, sang pencipta gitu. Kalau Kristus sebagai gelar dan Yesus merupakan nama pribadi. Ya. Sekarang begini, dia sebagai sang pencipta itu dapat sumbernya dari mana? Dari dia sendiri. Dari dia sendiri. Sedangkan begini dalam agama Nasrani kan ada yang namanya Protestan sama Ortodoks kan. Di situ ada mereka iman yaitu satu Yesus, kedua Maria yang ketiga itu kalau nggak salah siapa apa yang di surga itu siapa itu maksudnya ditujukan ke apa yang di mana? Oke, jadi gini aja Bang ya, saya tidak mau membawa denom-denom di sini ya, karena memang banyak juga denom-denom itu atau aliran-aliran itu nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa. Makanya itu tadi saya bilang ya, yang saya jelaskan di Matius 24 ayat 14 bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi banyak juga golongan-golongan ini gak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa gitu, bukan salah satu. Jadi dia Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, satu mono tunggal ya. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada sekutunya, tidak ada setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Yesus Kristus inilah satu-satunya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia gitu Bang. Kalau seandainya dia merupakan satu atau seorang yang tunggal yang tidak diperanak dan tidak memperanak, berarti ini menjadi salah satu kontradiksi sebenarnya. Karena di sini kan Yesus sebagai gelar dan Kristus sebagai gelar, Yesus nama pribadi, ya kan. Sedangkan Allah itu berbeda lagi, itu dalam tafsiran untuk agama Islam itu ada dalam surat Taha dia menjelaskan bahwa aku adalah Allah dan apa kalian harus patuh dan mematuhi perintahku sebagai orang hamba gitu. Kalau seandainya jadi gini Bang, sabar dulu. Kalau seandainya Yesus Kristus sebagai sang pencipta, bisa-bisanya ketika beliau mati di atas tiang salib itu merupakan sebagai bentuk dari sebuah penebusan dosa kepada umatnya pada saat itu kan, katanya kan begitu. Sedangkan kalau kita melihat tentang apa yang terjadi, itu namanya kalau sebuah penyucian dosa ketika mati. Ya kan, ini kan sebelum beliau mati dia sudah diadakan yang namanya penyucian dosa. Yang sekarang saya tanyakan, itu beliau melakukan penyucian dosa terhadap siapa dulu? Terhadap beliau atau terhadap umatnya? Oke, izinkan saya menjawab dan juga meluruskan bahwa kamu tolong jangan sama-samakan Tuhan Yesus dengan sesembahanmu ya. Karena Tuhan Yesus bukan Allah SWT ya, beda ya.
Jadi Makanya Tuhan saya Yesus nggak Kristus, bisa makan loh. bolehkah saya bicara saudaraku? Siap, silakan monggo mbak. Iya. Ya makanya jangan dipotong-potong bang. Ya enggak lah, saya nggak potong. Tadi abang bicara saya biarkan loh, saya nggak potong loh. Oke, Ya, baik. ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Kenapa harus Tuhan itu yang datang untuk memberikan kita pengampunan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menebus manusia yang berdosa, yang memberontak kepada hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi itulah kenapa bukan malaikat yang datang, karena malaikat tidak bisa menebus manusia berdosa dari hukum Tuhan, apalagi nabi. Jadi harus Tuhan itu sendirilah yang datang untuk menebus manusia berdosa kepada hukumnya sendiri atau dari hukumnya sendiri, saudara. Oh, jadi itu pemahamannya Mbak Muzana seperti itu. Bukan pemahaman saya, itu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Oke. Terus ini nih, itu kita Mbak Muzana mengatakan tadi barusan kan, karena barusan kan mengatakan kalau seandainya Tuhan sendiri yang datang, oh apa nama, saya yang enggak. Iya, harus Tuhan itu yang menghapus dosa umat manusia, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Ya. Makanya itu tadi saya katakan ketika Yesus mati, apakah itu bagian dari penyucian dosa untuk dirinya atau kepada umatnya? Oh, oke. Ya, dengarkan ya. Tuhan Yesus tidak perlu disucikan karena dia sejatinya suci, mulia, agung, dan kudus, ya. Makanya harus yang kuduslah yang menyucikan yang tidak kudus. Kita ini tidak kudus. Jadi harus yang kudus menyucikan yang tidak kudus. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini jangan gini dulu, ini dalam-dalam. Makanya dalam pikiran abang itu jangan ke agamamu gitu. Kosongkan pikiranmu bang, karena di sini enggak, kamu jangan compare ke agamamu karena di sini kita tidak membahas agamamu gitu. Ya sabar dulu Mbak, karena gini, kalau seandainya kudus tadi kalau dalam penafsirannya dari agama Kristen itu kan sesuatu yang suci kan? Iya, hanya Tuhan lah yang kudus, suci, mulia, agung. Nggak ada yang lain. Makanya kalau dalam penafsiran untuk di Islam kan kudus itu kan seperti malaikat kan? Itu kan Jibril, dia kan memberi wahyu, iya kan? Jadi Tuhanmu nggak kudus. Gimana? Jadi Tuhanmu nggak kudus. Bukan bicara Tuhan tidak kudus, Tuhan itu maha suci. Itu tertera dalam suratnya. Iya, maha kudus, maha suci kan. Tadi makanya aku bilang, enggak, dengar dulu. Halo, kamu bilang yang kudus itu malaikat. Berarti Tuhanmu nggak kudus juga. Bukan persoalan Tuhan tidak kudus. Tuhan itu maha suci, dia maha sempurna. Jadi nggak kudus. Bukan nggak kudus, namanya maha suci itu dia sempurna. Sempurnanya mutlak, nggak ada kekurangan. Iya, terus nggak kudus juga gitu. Kudus itu kalau penafsirannya dari bahasa Kristen itu bilangnya Roh Kudus, padahal kalau kita sebagai seorang yang beragama Muslim memang. Iya, makanya kan aku bilang bang, ini kenapa sih abang ini selalu compare ke agamanya gitu. Agamamu biar agamamu aja gitu. Kalau kamu bertanya di sini ya bertanya aja tentang Alkitab. Ini orang menjelaskan selalu di-compare ke agamanya. Orang agamamu nggak ada persamaannya dengan Alkitab, kenapa kamu selalu compare bang? Enggak, bukan gitu loh bang. Karena gini loh, karena jauh sebelumnya itu dari zamannya. Enggak, saya nggak percaya sama Nabi Isa. Enggak, jangan bawa Nabi. Jangan bawa Nabi Isa bang. Dengar dulu bang. Halo. Jangan bawa Nabi Isa. Saya nggak percaya sama Nabi Isa. Nabi Isamu itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada orang Israel nabinya bernama Isa, Tuhannya bernama Isa, nggak ada. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bukan Nabi Isa. Jadi jangan kau bawa Isa bang. Saya nggak percaya sama Nabi Isamu. Jadi gini, kalau dalam surat Maryam kan, dalam surat Maryam itu nih kan abang ini jelasin semuanya. Itu kalau kami kenal baca translate-nya, kan? Kami kenal baca translate-nya,
itu nanti Bang Ikana lihat tuh untuk di penafsiran bahasa Indonesia-nya tuh. Nah, nanti Bang Ikana cocokkan dengan perjalanannya para nabi. Kalau dalam persoalan Roh Kudus tadi, itu dia malaikat, itu Jibril pemberi wahyu. Itu jauh sebelum Nabi Isa diturunkan, kan? Jauh sebelum Nabi Isa diturunkan, itu dari zamannya Siti Hawa sama Nabi Adam, itu itu sudah ada wahyu itu diturunkan. Siti Hawa. Iya kan? Kamu Hawa sama Adam diturunkan. kamu tahu Siti Hawa itu dari siapa? Hah? Jadi Kamu tahu nama Siti Hawa ini dari mana, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Kamu tahu nama Siti Hawa ini dari siapa? Siti Hawa ya dari temanku lah. Masa Dari temanmu Mami siapa? Dari temanmu siapa? Temanmu? Ada loh namanya Katang ini loh, temanku. Iya. Istrinya Adam itu namanya siapa? Siti Hawa. Siti Hawa. Kamu tahu Siti Hawa dari siapa? Siti Hawa itu kalau ngebahas tentang penciptaannya itu jauh. Iya, Kak. Iya. Kamu tahu nama Siti Hawa itu? Bentar dulu. Kamu tahu nama Siti Hawa itu dari siapa? Ini di luar batas membangkitkannya. Jadi kita menerobos orang bentar dulu yang saya tanya, kamu tadi ngomong-ngomong dari tadi panjang ngomong ya Nabi Isa lah diturunkanlah Siti Hawa Adam. Nah Hawa ini kamu tahu dari siapa? Hawa, kamu tahu nama Hawa dari siapa? Jawab. Enggak, kamu gini, Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa ya, itu dulu. Terus yang kedua, kamu tadi bilang Adam dan Siti Hawa. Nah, Siti Hawa ini kamu sebut-sebut Siti Hawa itu dari siapa kamu tahu? Nama Hawa ini dari mana kamu tahu? Buka mikrofonnya. Walah, mikrofon dan kamera dibuka. Dari mana kamu tahu nama Hawa? Dari teman ini loh. Jangan disorot, temannya lagi merokok. Kamu ini gimana sih? Iya. Kok dari temanmu? Berarti ya kamu yang bernarasi ini semua dari temanmu, bukan dari kitamu. Enggak, bukan dari teman. Loh tadi kamu bawa Nabi Isa, surat Maryam ya, Adam, Hawa. Lalu Hawa ini kamu bawa dari mana? Banyak dari temanku, ada juga. Loh, berarti yang tadi kamu bernarasi tentang Nabi Isa, Maryam, Hawa, Adam itu bukan dari kitamu. Terus dari mana? Hawanya kamu tahu dari mana tuh? Kan gini, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Nah, kalau surat Maryammu, biar surat Maryammu itu kan agamamu. Nah, tadi kamu sebut Adam, terus ada Hawa. Hawa kamu tahu dari siapa nama Hawa? Ya tadi aku bilang dari temanku. Loh, tadi kamu bernarasi tentang kitamu, begitu ditanya nama Hawa kamu tahu dari mana? Dari temanku. Gimana sih abang ini? Oh alah, pergilah bang, dan jangan ini lagi asal bernarasi ya. Ini sembarangan aja bang bernarasi. Giliran ditanya nggak tahu apa-apa. Udah dibilangin bang, kalau bertanya aja, nggak usah compare ke agamamu gitu. Di sini kan edukasi tentang Alkitab. Kamu bertanya aja, ketika kita menjelaskan selalu kamu compare ke agamamu. Gitu kita tanya ya, Hawa kamu tahu dari mana? Bingung kan?